Tentunya cara meningkatkannya kita pertama tidak akan menalangi. Pemerintah dalam arti tidak menalangi karena itu kan urusannya koperasi itu sendiri. Ya. Dan yang terjadi adalah koperasi tersebut ngaku koperasi, tapi dalam bisnisnya itu tidak menjalankan proses koperasi. Ya. Seperti anggota-anggotanya mungkin lebih diatur atau apa, dan bukan suara itu bukan berdasarkan one man one vote, tapi berdasarkan pemilik modal yang besar. Nah, itu yang menjadi ini. Nah, untuk itu kami sedang merevisi Undang-Undang Koperasi. Salah satunya kita melakukan penegakan hukum antara penegakan hukum dan memperbaiki neraca keuangan, neraca anggaran koperasi tersebut. Sehingga untuk ini karena ada masalah aset, dan masalah aset yang kita hendaknya dijual oleh pemilik koperasi bermasalah tersebut, tapi tentunya pemilik itu belum mau, dan akhirnya kita minta tolong kepada aparat penegak hukum, Menkumham, Ombudsman, dan kita membuat satgas koperasi bermasalah yang tugasnya setelah itu dibentuk tim pendamping karena tugas sudah habis, tim pendamping dan pemantau koperasi bermasalah ini. Setelah ini kita juga menjajaki dengan OJK bagaimana nanti koperasi ke depan. Gitu. Saat ini kan koperasi itu lembaga keuangan, tapi dikoordinasi oleh Menko Perekonomian, dan kami berharap beberapa koperasi itu nanti akan menjadi di bawah ranah OJK untuk memonitor ini, karena duitnya besar, Bu. Iya, betul. Walaupun nggak kedengeran gitu ya, besar. Draftnya tuh sudah seperti apa sih, Pak? Sudah sejauh mana pembahasannya ini, Pak, hingga saat ini? Pembahasannya ini tahapannya sebagai berikut ya. Pertama, telah dilakukan pembahasan, ada Pokja. Pokja yang telah diselesaikan November 2022. Setelah itu kita datang ke 10 provinsi untuk mendapatkan aspirasi masyarakat bagaimana. Setelah itu kita bahas juga dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia ini. Setelah itu kita bahas dengan kementerian terkait. Setelah itu kita menyelesaikan naskah akademis, setelah itu melakukan harmonisasi sejak April sampai Juni 2023 ini. Jadi kita sangat berharap akhir tahun ini undang-undang tersebut terbit sebagai pengganti undang-undang tahun 1992. Ya. Oke, baik Pak, dalam aturan yang baru ini kan katanya begitu ya, untuk meminimalisir agar skandal-skandal atau kasus-kasus ini tidak terjadi kembali atau adanya korupsi dan lain sebagainya, ini pengurusnya tidak boleh keluarga atau yang sedarah begitu ya Pak, itu betul ya Pak ya? Betul, jadi pengurus itu selama ini istilahnya ada kenalan dekat, kerabat gitu ya, Pak ya? Nah kayak gitu. Dulu mungkin kita membiarkannya, ya kan, bukan membiarkan, perlu melakukan revisi undang-undang. Tapi di sela-sela kita melakukan revisi undang-undang, mereka melakukannya hal seperti itu. Dan juga ada suatu, kalau dulu 20 orang. Sekarang 9 itu bisa bikin koperasi. Jadi pengurus koperasi kita kecilkan. Soalnya kalau 20 nanti orang bikin koperasi jadi enggan. Jadi enggan, dan kalau 20 juga nanti suara juga bisa dikendalikan. Yang Ibu Bunga bilang tadi. Nah itu yang terjadi seperti itu. Nah kita akan bereskan dengan undang-undang koperasi ini, kita bereskan administrasinya. Ya gitu. Oke, baik Pak Julius, tapi sebetulnya kan ya sebelum kasus Indosuria ini meledak begitu, sebelum-sebelumnya ini banyak sekali kasus-kasus koperasi juga yang nampaknya gagal bayar begitu. Apakah Kemenkop sendiri sudah melihat adanya potensi kedepannya akan ada koperasi gagal bayar, atau sudah ada antisipasi dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum Indosuria ini meledak begitu Pak? Ya, sebenarnya kita selalu melakukan pengawasan, Bu. Pengawasan, dan kita menegur kepada koperasi-koperasi bermasalah tersebut, ya.
Nah, meledaknya itu ketika Indosuria yang asetnya cukup besar dan lain. Jadi kita sudah melakukan dan kita selalu merevisi undang-undangnya itu kita perbaiki. Jadi memang undang-undang tersebut mempunyai kelemahan dan kelemahan itu dimanfaatkan oleh istilahnya dengan secara aturan kertas mereka koperasi. Tapi karena kita belum memperbaiki undang-undangnya, mereka juga istilahnya bisa berjalan, padahal mereka sebenarnya bukan koperasi. Secara praktiknya sebenarnya bukan koperasi. Bukan koperasi. Dan itulah yang mencederai atau mencoreng nama koperasi yang sebetulnya adalah, ini usaha kerjasama yang bagus nih untuk masyarakat, begitu Pak Julius ya. Di negara-negara maju itu, katakanlah Swedia itu 90% koperasi. Terus kalau Ibu lihat istilahnya yang IKEA. IKEA itu koperasi, terus Etatware. Nah, itu koperasi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di negara Skandinavia itu sebagian besar adalah koperasi. Nah, kita harusnya mendorong seperti itu. Dan dalam koperasi itu mereka belajar ke Indonesia. Belajarnya aja. Ke Indonesia. Belajarnya ke Indonesia, ilmunya belajar Indonesia, ilmunya adalah ilmu Bung Hatta, tapi ketika penerapan mereka lebih bagus. Kita biasa. Harus disayangkan ya Pak Julius ya kalau seperti itu. Baik Pak Julius, berarti artinya Kemenkop sendiri ini tidak percaya gitu, tidak mengakui bahwa sebetulnya Indosuria ini adalah koperasi begitu. Iya, tidak mengakui itu. Karena hanya hitam di atas putih saja gitu. Secara praktiknya dia tidak koperasi begitu tapi ya. Dia bisa bermain di situ karena undang-undang belum diperbaiki. Jadi karena belum diperbaiki itu, jadi bisa berjalan. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, selama ini kita dan walaupun undang-undangnya belum selesai, tapi karena ini penipuannya cukup besar, sehingga kita minta supaya mereka menjual asetnya. Artinya Pak, undang-undang yang baru ini kan lebih aman begitu ya. Undang-undang yang baru ini diharapkan tidak ada celah lagi nih supaya kasus-kasus ini tidak terjadi. Nah, apa Pak undang-undang baru ini yang nampaknya menjadi barrier begitu ya, menjadi pembatas, skandal ini tidak akan terjadi lagi gitu. Apa yang membuat celah ini tertutup begitu Pak? Ya, satu saya katakan tadi anggota tidak boleh keluarga. Nah itu juga suatu celah yang besar. Terusnya kita sempitkan anggotanya menjadi 9 orang. Setelah itu kita melakukan dalam penjualan aset. Nah itu kita buat aturan yang sangat jelas bahwasannya kalau mereka gagal, mereka harus menghitung asetnya dengan benar. Nah itu selama ini belum kita diimplementasikan ya Pak ya? Udah diimplementasikan tapi kurang keras. Kurang keras. Nah, ini harus lebih keras lagi ya Pak? Iya, dan saat ini pengawasannya kita melibatkan polisi, melibatkan OJK, melibatkan PPATK. Nah itu. Jadi kalau dengan PPATK mereka asetnya tuh nggak mungkin bohong Pak, karena sudah ini istilahnya bisa dilihat gitu lah. Iya. Betul. Gitu. Dan Ombudsman juga kita ajak juga. Jadi semua lini memang harus diajak bekerja sama dan harus bersinergi begitu ya Pak ya, untuk supaya tidak ada kasus-kasus serupa ke depannya. Karena ini sangat merugikan sekali Pak, masyarakat banyak sekali nasabah yang mendapatkan kerugian yang cukup besar. Benar. Baik, Pak, ini kan Indosuria begitu ya, cukup meledak di kalangan masyarakat, cukup menghebohkan begitu ya. Apakah saat ini Kemenkop melihat ada indikasi dari koperasi-koperasi lain yang kiranya nakal ini Pak? Ya, kalau nggak salah itu ada 8. Ada 8? Ada 8, saya lupa namanya ya. Ada 8 yang bermasalah seperti 8 atau 7 ya. Ada 8 KSP yang belum tuntas dari 26 triliun, baru 3,4 triliun yang kembalikan. Jadi masih jauh tuh. Nah ini kita akan dorong perangkat-perangkat hukum untuk itu. Ya, jadi, tadi potensi kerugiannya 26 triliun ya Pak ya? Enggak, potensi kerugian 26 triliun. 26 triliun. Yang baru dikembalikan 3,4 triliun. Itu masih jauh. Ya tentu ya kita sama-sama berupaya ya.
dengan mendorong mereka menjual asetnya. Gitu. Dari 8 KSP itu Pak, ada berapa banyak nasabah yang mendapatkan kerugian itu Pak? Ya itu. Anggota koperasinya. Oh jumlahnya, Ya, aduh, jumlah saya anggota lupa. koperasinya. Nanti kita cek deh. Oke. Saya lupa angkanya. Itu artinya cukup banyak ya Pak ya, kalau Cukup banyak. dari 8 KSP itu bisa kita hitung, kalau misalnya ternyata satu KSP itu bisa 50 begitu. Iya, bisa lebih, saja. lebih. Pasti lebih ya Pak ya. Saya lupa angkanya, Pak. Oke, baik. Pak Julius, kita masuk ke usaha mikro ini Pak. Kita ke pertanyaan selanjutnya, di mana menurut ASEAN Investment Report yang dirilis September 2022, Pak Julius, ini Indonesia memiliki usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini terbanyak di kawasan ASEAN. Jumlahnya mencapai 65,46 juta begitu ya pasca pandemi ini. Bagaimana jumlahnya? Apakah semakin bertambah atau berkurang saat ini, Pak Julius? Jumlahnya kan sekitar 65 juta. Ya. Saat pandemi turun, Mbak. Saat pandemi turun? Turun. Tapi berkat upaya Indonesia, pemerintah dengan ada program pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 sampai 2021, akhirnya mereka bangkit lagi. Jadi bangkit lagi seperti awal-awal sebelum pandemi. Jadi kelebihan dari UMKM itu memang sangat rentan, tapi soal bangkit cukup cepat. Ya. Karena mereka tuh bisa switching cepat dari bisnis toprak bisa bisnis gado-gado gitu loh, kayak gitu. Jadi cepat mereka ininya. Tapi dan berdasarkan perhitungan dari World Bank juga pengusaha besar kalah cepat dengan UMKM. Ya, ini yang kelebihannya. Karena memang UMKM ini untuk bangkitnya mungkin membutuhkan modal yang tadi switching bisnisnya mudah begitu ya Pak ya. Kemudian juga modalnya juga mungkin tidak cukup besar dibandingkan dengan usaha-usaha lain yang harus berakit-rakit kembali nih Pak pasca pandemi. Dan untuk modal ini kita dorong waktu itu suku bunga itu kita buat sampai waktu pada COVID itu sebenarnya 0, terus 3%. Nah ini suku bunga kredit usaha rakyat kita dorong supaya bisa diakses oleh UMKM. Nah ini juga salah satu yang membuat UMKM itu cepat bangkit itu. Baik, Pak Julius, pada tahun 2021 ini juga UMKM tercatat mampu menyerap 97% tenaga kerja dan menyumbang 60,3% PDB serta berkontribusi 14,4% terhadap ekspor nasional. Nah, kalau di kuartal 2 tahun 2023 ini seperti apa ini Pak? Sebenarnya angka tersebut sudah cukup lama, pergerakannya tidak terlalu cepat. Misalnya kontribusi tenaga kerja dari UMKM 97%. Terus kontribusi UMKM terhadap PDB 60 atau 6,3 dan itu tidak terlalu besar ininya. Dan juga kontribusi terhadap ekspor, nah itu cukup berfluktuatif, pernah mencapai 16%, nah sekarang sekitar 14%. Nah untuk ini kita akan mendorong istilahnya bagaimana pengusaha kecil ikut dalam global value chains. Jadi jangan dibiarkan UMKM melakukan ekspor untuk melawan pengusaha besar. Itu udah nggak mungkin karena teknologinya, kemampuan SDM-nya itu jauh kalah. Akhirnya kita mendorong program Global Value Chains, artinya pengusaha kecil menjadi pemasok bagi usaha besar. Nah dengan begitu ini sangat saling menguntungkan Mbak. Jadi saling menguntungkan di mana pengusaha kecil kemampuan SDM-nya rendah, terus teknologinya rendah. Sementara pengusaha besar mempunyai teknologi yang baik. Tapi dia kalau mengakses kalau dia itu istilahnya tenaga kerjanya beda.
harganya. Terus sumber daya alamnya itu kan kalau pengusaha kecil lebih dekat dengan lingkungannya, nah itu merupakan keuntungan sendiri. Jadi istilahnya kita membuat program ini yang enak sama enak. Jadi jangan juga pengusaha besar aja juga lama-lama kalau dimintain CSR juga bosan istilahnya ini gimana sih CSR terus tapi nggak jalan-jalan. Nah kita bikin global value chains dan sehingga kita dorong barang-barang UMKM itu yang paling penting itu adalah ada agregatornya atau off taker. Jadi sistem bisnisnya begini. Kalau misalnya beberapa tahun silam UMKM sudah bisnis bikin produksi rotan, bikin sepatu, bikin ini, tapi kita tidak menyiapkan off takernya. Nah, kita sekarang dibalik siapkan off taker dulu, baru kita dorong UMKM, misalnya permintaan dunia, misalnya sepatu atau pakaian, ini besar, kita tunjukin ini besar loh, banyak. Nah, silakan Pak UMKM bergerak itu. Jadi kalau misalnya UMKM berbisnis tidak ada off takernya, ya susah juga kan gitu. Nah itu yang kita dorong, bagaimana kita mencarikan off takernya baik di dalam negeri dan luar negeri. Nah untuk yang ekspor kita juga melakukan memfasilitasi misalnya standar internasional bagi UMKM. Terus sekolah ekspor kita dorong juga pelatihan UKM ekspor dan akses pembiayaan ekspor. Dan juga terkait dengan ini kita mendorong supaya program KUR itu lebih banyak diakses dan lebih produktif. Kita mendorong namanya KUR cluster. KUR cluster itu kita memberikan pinjaman bukan hanya satu individu, tapi beberapa orang dalam individu tersebut dengan jumlah per individu bisa mencapai 500 juta. Oke.